Pada siang hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan saya sungguh tertarik dengan firman Tuhan minggu kemarin ya, yang disampaikan oleh Ibu Ginting. Dan itu pada hari Rabu pun masih kita bahas, untuk kita bersama-sama belajar bagaimana kita harus hidup rukun, baik di tengah keluarga, di masyarakat, maupun juga di gereja. Dan itu merupakan satu keinginan kita bersama sebagai anak-anak Tuhan, khususnya jemaat GKI Hosiana Puri Kosambi. Dan juga kehidupan yang rukun ini juga dicita-citakan oleh bangsa dan negara kita. Karena apa? Kalau semua masyarakat di Indonesia itu hidup rukun, maka ketentraman dan kedamaian itu pasti terjadi di negeri kita Indonesia ini. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai jemaat di tempat ini. Dan saya tertarik dengan kesimpulan atau terakhir yang disampaikan oleh Ibu Ginting. Di situ dikatakan berkat itu datang kalau kita rukun. Sesuatu hal yang terus saya pikirkan, enak juga ya. Sebetulnya yang Tuhan mau itu nggak riwet-riwet kok, nggak ribet, nggak susah di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau terima berkat, Tuhan katakan harus hidup rukun. Dan dikatakan di situ bahwa kerukunan itu baik, kerukunan itu indah. Dan yang sangat menarik buat saya, saat itu diajak sama Ibu Ginting untuk kita sama-sama, khususnya Kudus Flamingo, untuk menyanyikan rukun cinta satu sama lain. Dan itu pada hari Jumat, walaupun saya nggak ikut sama-sama untuk ibadah Jumat berdoa anak-anak, Ibu Magda pakai ayat itulah kembali untuk anak-anak. Dari situ saya sudah selesai ibadah, karena saya nonton itu, saya katakan, Tuhan, ini kerinduan kami, jemaat Hosiana. Dari sekolah ibu sama dengan jemaat yang dewasa untuk mengingat sebuah berkat di tengah-tengah gereja. Maka kami rindu untuk kami belajar hidup rukun. Dan dikatakan di situ bahwa kalau kita mau berkat Tuhan, kita juga harus senangkan hati Tuhan. Dengan kalimat tersebut itu menggelitik dalam kehidupan saya secara pribadi. Kalau kita mau berkat Tuhan, senangkan dulu akan Bapamu itu. Dan itu diberikan contoh dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi di tengah-tengah keluarga, khususnya waktu itu Bu Ginting nggak pakai contoh orang lain, tapi pakai contoh keluarganya sendiri. Bapak itu menarik sekali. Dan pada saat saya dulu belajar di teologi, salah seorang dosen itu katakan, bapak-bapak itu gampang kalau mau disenangkan, dan kalau permintaan kita dikasih apa? Kenyangkan perutnya dulu. Nanti kamu minta apa aja pasti dikasih. Karena apa? Perutnya sudah kenyang. Jadi udah gak bunyi-bunyi. Tapi kalau bapak ibu, khususnya mama-mama ini mau minta uang, perutnya lapar, kopi pun belum dikasih. Apa ini mama? Dari kemana? Uang terus, uang terus, uang terus. Nah akhirnya di situ saya berpikir, iya juga ya. Dengan orang yang kelihatan saja maunya disenangkan, apalagi Tuhan yang setiap saat, setiap hari memberkati akan kehidupan kita dengan banyak hal. Maka itu tadi seperti yang dikatakan firman Tuhan minggu kemarin, yaitu dari Ibu Ginting. Dikatakan apa? Senangkan Tuhan dulu, baru kita dapat berkat. Nah sekarang pertanyaannya dalam kehidupan kita, bagaimanakah cara kita menyenangkan hati Tuhan? Bagaimanakah cara hidup kita ini supaya kita hidup menyenangkan hati Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menyenangkan akan hati Tuhan adalah sesuatu tujuan pokok, tujuan utama daripada Allah menciptakan kita. Jadi jelas ya, di sini kita tahu bahwa tujuan utama, tujuan pokok
daripada Allah menciptakan kita itu adalah supaya kita hidup menyenangkan akan hati Tuhan. Dan kalau terus saya memikirkan kalimat ini atau kata-kata ini, selalu saya ingat dengan pernikahan saya dulu. Karena waktu kami diberkati Tuhan, di situ kami menyanyikan satu pujian itu, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Dan itu selalu menjadi kerinduan kami untuk selalu hidup dan berusaha menyenangkan hati Tuhan. Sekarang yang menjadi pertanyaan, susahkah, sulitkah kita hidup menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana? Sulit apa gampang untuk kita hidup menyenangkan hati Tuhan? Sulit? Gampang? Sulit apa gampang? Sulit. Bagaimana jelas ini? Gampang atau sulit? Gampang sulit. Nah, ini orang yang kadang kita bingung. Ya gampang ya sulit, jadi dia di tengah-tengah nggak mau ambil resiko. Kalau gampang, kalau sulit. Jangan gampang sulit. Bingung nanti Tuhan juga. Kamu di mana nak berdiri? Bapak Ibu, sebetulnya untuk menyenangkan hati Tuhan itu nggak sulit. Karena apa? Itu tergantung dari kita sendiri. Kita mau atau tidak untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Sama dengan anak-anak. Kita mau atau tidak menyenangkan hati orang tua kita. Dari mana? Dari diri kita sendiri yang menentukan. Oh, aku hari ini mau buat mamaku menangis. Ya udah, kerjakan hal yang melarang, melanggar aturan daripada orang tua. Yang sekolah pulanglah, lalu ceritakan sama mama. Ma, aku tadi di sekolah disetrap sama ibu guru. Ini sekarang nilaiku dapat 0. Pasti mama pan. Udah kan? Buat mama sedih kan? Tapi kita sebagai anak kalau mau hidup menyenangkan hati Tuhan, berangkat sekolah dengan baik. Di sekolah belajar dengan sungguh-sungguh. Pulang kasih tahu, Mak, tadi aku belajar ini. Aku sudah paham. Dan tadi ternyata ada ulangan mendadak. Mak, nilaiku 90 loh. Mama bilang, oh bagus nak, gak apa-apa, belum 100. Nanti belajar lagi ya nak, biar bisa 100. Kita kasih nasihat, tuh kan di sekolah tiba-tiba ada ulang, makanya setiap hari belajar. Oh, mama tersenyum, langsung dibikinkan ayam goreng. Gak usah kita minta. Karena apa? Mama hatinya senang. Gak punya uang pun, dicari nih. Anakku senang, dibelikan susu, biar dia semangat belajarnya lagi, biar besok nilainya bagus. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang namanya hidup menyenangkan hati Tuhan itu nggak ada kata sulit. Tapi itu tergantung pada diri kita sendiri, pada hati kita masing-masing. Apakah aku ini selama hidup yang Tuhan percayakan dalam kehidupanku itu, setiap saat, setiap hari aku mau hidup menyenangkan atau tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan pada siang hari ini, saya akan memberikan satu contoh dari kehidupan Nabi Nuh. Bagaimana Nabi Nuh itu hidup menyenangkan akan hati Tuhan. Yang pertama, mari kita bersama-sama perhatikan dari Injil Markus pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-30. Dari kehidupan Nabi Nuh, kita perhatikan yang pertama dari Injil Markus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-30. Injil Markus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-30. Siapa yang sudah mendapatkan boleh dibacakan. Markus 12 ayatnya yang ke-30. Monggo silakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan
dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Semua sudah hafal ayat ini? Hafal? Hafal. Kita sebagai anak-anak Tuhan, hafal akan ayat ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini adalah hukum yang pertama dan yang utama yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka yang pertama yang diberikan contoh oleh Nabi Nuh adalah kita harus mengasihi Tuhan melebihi segala-galanya. Was, kita langsung mikir, waduh, tadi aja untuk menyenangkan hati Tuhan sulit apa enggak sudah terjawab. Sekarang mengasihi Tuhan melebihi segala-galanya, berarti melebihi segala yang ada di dunia ini, melebihi segala yang kita punya di dalam kehidupan kita secara pribadi atau di tengah-tengah keluarga. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan dari kehidupan Nabi Nuh, Bapak Ibu bisa lihat nanti dari kitab Kejadian, mulai dari pasalnya yang ke-6. Di situ dikisahkan bahwa pada saat itu Tuhan sudah menciptakan manusia, lalu manusia itu berkembang biak, dan di situ mereka boleh berpasang-pasangan, tetapi ternyata di situ mereka hidup sangat jahat. Mereka hidup moralnya sangat buruk, dan mereka hidup sangat menyakiti hati Tuhan. Maka Tuhan melihat keadaan yang seperti itu, Tuhan gak senang. Dan akhirnya kalau kita perhatikan dari mulai pasal yang ke-6, mulai dari kejahatan manusia di situ, Tuhan katakan, aku akan musnahkan semua manusia ini, termasuk juga hewan-hewan, semua yang diciptakan Tuhan mau dimusnahkan semuanya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang seperti itu, yang sudah tidak bermoral, boleh saya katakan, yang mereka hidupnya selalu berbuat jahat dan berbuat jahat, selalu senang dalam dosa, tapi justru di situ Tuhan menemukan satu orang, yaitu Nabi Nuh, dan di situ Nuh justru melakukan hal yang sebaliknya. Saya waktu baca firman Tuhan ini sepertinya nggak gampang ya. Kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang tidak mendukung kita loh. Sakit. Kita tengok ke kanan, mereka senang berbuat dosa. Tengok ke kiri, hal-hal yang dikatakan mesti yang nggak bagus-bagus. Ke depan mereka semuanya di sekeliling ini nggak nyaman buat kita. Nah, biasanya kita hidup, daripada aku dikucilkan, daripada aku nggak ditemenin, daripada aku dibuang, ya sudahlah aku ikut sama-sama. Saat itu saya, waktu hari Rabu, saya bilang, ya, sudah ada contoh, Putih bersaksi. Saya bilang, nggak gampang, nggak sulit. Itu hidup di tengah-tengah seperti itu. Jujur kita manusia loh. Apalagi kalau pakai diiming-imingi. Udahlah nggak usah gereja, ngapain kau gereja? Nggak ada gunanya. Ngapain kau masih menyembah Tuhan? Ngapain kau masih memuji Tuhan? Ngapain kau masih ikut Tuhan? Buktinya mana? Katanya Tuhan berkati, Tuhan begini dan lain sebagainya. Enakan kayak aku nih bebas. Seperti firman Tuhan kemarin yang disampaikan oleh Bapak Yere kepada anak remaja pemuda. Kemerdekaan wis bebas. Jadi kita bisa bebas melakukan segala sesuatunya. Ayo. Bapak Ibu, saya waktu baca-baca itu, Tuhan sangat sulit. Tetapi justru di sini Nuh, dia melakukan yang terbaik, yang dilihat Tuhan cantik, mendapatkan nilai yang bagus.
Karena dia tidak ikut arus daripada dunia ini. Tapi dia tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Nuh ini sungguh sangat menarik perhatian daripada Tuhan. Kenapa? Di dalam kehidupannya, ternyata Nuh ini sangat mencintai Tuhan. Nuh juga selalu mengikuti apa yang Tuhan katakan. Nuh selalu mengikuti apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Dan selain itu, Nuh juga selalu bercakap-cakap dengan Tuhan. Selalu berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa-doanya. Sekarang bagaimana dengan kehidupan kita? Sebagai anak Tuhan, kita yang tinggal di Pulau Kosambi ini, di tengah-tengah pekerjaan, anak-anak yang di lingkungan sekolah yang berbeda latar belakang, berbeda agama. Ada banyak iming-iming di luar sana yang menggiurkan akan kehidupan kita agar kita jatuh ke dalam dosa yang sering kali mengganggu kepada anak-anak yang sekolah. Kalau sudah pelajaran fisika, yang sulit matematika, saya punya murid, kalau sudah hari Senin dan Selasa nggak mau masuk sekolah. Kalau sudah hari Senin pagi-pagi, Ma, kepalaku pusing. Kenapa? Nggak tahu, tiba-tiba pusing. Dan akhirnya saya sebagai wali murid, saya panggil orang tua, kenapa nih anakmu setiap hari Senin dan Selasa nggak sekolah? Aku juga nggak tahu, Bu. Coba ditanya baik-baik. Ternyata apa? Takut. Karena hari Senin dan Selasa ada pelajaran matematika. Gurunya ibunya galak banget. Sudah matematika. Takut, Ma. Nanti disuruh maju ke depan, Ma. Apalagi kalian mah harus hafal 20, Ma. Ditambah lagi dengan temannya nggak usah sekolah. Nanti nilainya juga paling kecil dikasih sama bullyingnya 80. Nggak bakal nggak. Dan saya selalu katakan sama anak, jangan gembira ya dengan nilai 80. Itu nilai belas kasihan dari bullying. Dengan begitu sudah ketemu, panggil anaknya. Pelan-pelan saya ngomong. Pasti nanti kamu akan senang dengan matematika. Gak perlu dihafal loh matematika itu. Pelajaran yang paling enak itu adalah pelajaran matematika. Kalau pelajaran IPA, IPS, ngapalin, apalagi IPS. Ngapain ngomongin Imam Bonjol di Ponegoro, dia udah kesono-sono, kita ngomongin terus. Matematika gak perlu dihafal. Yang penting kita ngerti. Tapi ternyata semua anak ini takut. Kalau sudah begitu iming-iming dari temannya ini mau loh. Iya, nggak usah sekolah, ngapain sekolah. Jadi kalau sudah senang, banyak bangku yang kosong. Nah, kita juga di pekerjaan seperti itu, Bapak Ibu. Ada iming-iming ono, ada iming-iming ini, ada iming-iming ono. Nanti kalau kamu mau melakukan ini, ono, naik jabatanmu. Kamu akan bertahan di tempat ini. Temannya di PHK, kamu nggak akan di PHK. Bapak Ibu, kalau kita sudah seperti itu, kita mau bilang apa? Iya ya, nanti kalau aku dikeluarkan, istriku makan apa, anakku makan apa, makan batu kali. Bapak Ibu, sesuatu hal yang sulit dalam kondisi kehidupan Nuh seperti ini. Tetapi kita perhatikan dari kitab Kejadian itu, Nuh tetap bertahan. Dia tetap cinta Tuhan. Dia tetap berusaha untuk hidup menyenangkan akan hati Tuhan. Ini satu bukti bahwa Nuh itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan melebihi segala-galanya. Bapak Ibu, kita bertanya dalam kehidupan kita, sudahkah
aku mengasihi Tuhan melebihi segala-galanya. Jujur, kalau ibu belum. Karena apa? Masih banyak hal yang dipikir-pikir dulu. Saya waktu sore selesai ngajar agama, Bapak bilang, terus saya bilang, yang mana lagi yang mau dipakai? Kayak kita ini punya gaji bulanan. Lalu Bapak bilang apa? Memang kita nggak percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan itu akan memelihara hidup kita. Saya katakan amin. Bapak pergi dengan anaknya. Saya katakan Tuhan ampuni. Kadang-kadang gitu. Kita bilang aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Tapi di sini masih hitung dan hitung. Nanti aku makan apa Tuhan? Besok aku bagaimana Tuhan? Bulan depan aku bagaimana Tuhan? Seperti yang katakan, memang kita punya gaji bulanan Pak. Pertanyaan besar dalam kehidupan saya, aku sudah mengasihi Tuhan dengan melebihi segala-galanya belum Tuhan? Saya jawab, aku belum Tuhan. Itulah yang saya paling suka dengan Bapak ini. Kalau ini dia selalu, memang Tuhan nggak tahu. Jadi dia punya keyakinan benar. Dia cinta benar sama Tuhan. Dia korbankan segalanya untuk Tuhan. Sementara saya sebagai pendampingnya masih bertanya. Jujur Bapak Ibu, selesai itu saya duduk di meja, saya hanya bolak-balik Alkitab. Saya bilang, Tuhan, aku tak mau menyampaikan firman Tuhan ini karena saya sendiri saja belum. Ternyata saya buka dan buka sampai nggak sadar anak saya perempuan tanya, Mak, memang ayah ngambil laptopnya itu di mana? Di Kerawang lagi. Terus saya lihat jam, oh Tuhan, kok di Kerawang aja sampai malam nggak pulang-pulang. Baru saya telepon si kakak, udah Mak, karena macet. Oh ya sudah. Karena apa? Nggak mau saya mengajak Bapak Ibu mengkhotbahkan hal ini, mengasihi Tuhan melebihi segala-galanya. Ternyata saya masih bertanya-tanya dengan kehidupanku belakang ini, bagaimana Tuhan? Dan ini nggak kecil. Saya bilang, Tuhan. Tapi akhirnya Bapak sudah datang dan saya katakan, Tuhan, terima kasih. Dengan tidak sengaja dan sadar atau tidak, Engkau telah mengajarkan aku untuk aku hidup mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Kalau mungkin istri, mama masih gampang, ya. Apalagi kalau dibarengin dengan kata malas. Salah satu contoh saya, kalau sudah sore malas masak nasi, hanya masak nasi aja kalau saya sudah malas, saya bilang ke Bapak, ya malam makan enggak? Kalau Bapak bilang enggak, amin dalam hati. Udah saya hitung, ini nasi untuk kakak, ini nasi segala cukup. Hanya rela berkorban dengan syarat males. Itu mama. Benar enggak? Tapi kalau kita sendiri butuh dan kita lapar dan kita mau masak, mau malam mau apa, pasti kita kerjakan. Karena ada perlunya, ada maunya. Kita butuh makan, gak usah tanya-tanya sama suami kita, malam makan nggak? Tapi kalau kita sudah malas, kita tanya satu-satu. Nah, itu sama dengan gambaran dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan untuk mengasihi saja, kita masih banyak bertanya. Ku kasih enggak Tuhan? Ku tarik enggak Tuhan? Ku ini Tuhan? Anak Tuhan? Macem-macem. Tapi mari kita bersama-sama melalui kehidupan kita belajar
untuk hidup mengasihi Tuhan melebihi segala-galanya, melebihi segala yang ada dalam kehidupan kita, melebihi kita mengasihi suami dan anak-anak kita. Suami mengasihi Tuhan lebih dari mengasihi istri dan anak-anak. Bisa Bapak Ibu, Saudara? Bisa? Kita sama-sama belajar untuk kita mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Bahkan kita hidup di tengah-tengah dunia ini harus, karena ada banyak iming-iming yang sungguh menarik akan mata hati kita ini untuk kita bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi kita belajar dari kehidupan Nuh. Di tengah-tengah kehidupan yang seperti itu masyarakat, tapi dia tetap cinta Tuhan. Yang kedua, yaitu mematuhi perintah Tuhan. Kita perhatikan di mana saat Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera dan mengumpulkan semua makhluk ciptaan, Nuh tidak membantah, tetapi Nuh melakukannya dengan taat dan senang hati. Perhatikan Kejadian 6 ayat 22. Bapak Ibu kalau nanti baca sendiri di rumah ya, kitab tentang kejatuhan manusia dan tentang kisah daripada Nuh ini. Kejadian 6 ayatnya yang ke-22. Dikatakan di situ firman Tuhan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan mulai dari ayat yang 9, di situ ada perintah daripada Tuhan. Karena di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 di situ Tuhan melihat bahwa masih ada satu orang ya perlu diselamatkan oleh Tuhan. Karena Tuhan melihat apa yang dikerjakan oleh Nuh. Sehingga di ayat yang ke-9 sampai dengan 22 di situ Nuh mendapatkan tugas daripada Tuhan, yaitu untuk membuat bahtera. Dan kalau Bapak Ibu baca di situ, membuat bahtera bukan semau daripada Nuh. Walaupun Tuhan sudah memberitakan, buat bahtera sekarang, karena aku akan memusnahkan bumi ini dengan air bah. Nanti akan aku datangkan air bah selama 40 hari 40 malam dan lain sebagainya di situ. Perhatikan Bapak Ibu ayat itu. Ada ukuran panjangnya berapa, lebarnya berapa dari kayu ini sudah ditentukan oleh Tuhan. Dengan tingginya berapa sudah ditentukan oleh Tuhan. Bapak Ibu biasanya kalau kita hidup sudah ada aturan ini, aturan anu, sepertinya kita hidup dalam penjara. Kok hidupku dikungkung, dikurung, nggak bebas, katanya merdeka, tapi membuat bahtera aja sudah diatur sama Tuhan. Biasanya kita gini gimana? Protes, kita nggak betah. Kok aku hidup dikungkung, ada aturan-aturan. Samuel aja yang masih kecil, kalau dikurung, dia protes, dia udah tahu, udah bisa milih. Makanya kalau di sini rewel, saya langsung bilang, pulang. Biarin dikurung sama utimu. Langsung nah. Dia udah ngerti kalau di sono tutup pintu, masuk di dalam. Dia udah ngerti. Tapi kalau di sini dia bebas. Wah, saya main di lapangan, main bola. Tahu. Tuh anak kecil aja sudah begitu. Belum 2 tahun dia itu loh. Apalagi kita yang sudah gede. Kita mungkin juga bertanya waktu itu, Tuhan kenapa Tuhan udah suruh aku buat bahtera tapi masih juga diatur sama Tuhan? Apa nggak boleh Tuhan kalau aku bikin ukuran segini saja? Kan aku cuman, keluarga aku berapa? Aku, anak, istri, cukuplah kalau ukurannya segini. Kita perhatikan di situ nggak ada protes dan lain sebagainya. Dan mungkin juga, dia mungkin juga terheran-heran, kenapa? Kok Tuhan suruh aku buat bahtera dan lain sebagainya di sini,
bahkan disuruh bawa semua binatang-binatang sepasang-sepasang. Mungkin bisa juga dia mikir-mikir gitu. Tetapi kita perhatikan di sini. Tidak ada komentar apapun yang dikeluarkan oleh Nuh. Dia melakukan semua perintah Tuhan itu dengan hati yang sungguh-sungguh untuk mengerjakan akan perintah Tuhan. Dan itu satu bukti ketaatannya kepada Tuhan. Jadi dengan cara seperti itu, Nuh sudah membuktikan bahwa dia taat, dan dia sudah membuat hati Tuhan senang. Karena apa? Nggak ada bantahan, nggak ada protes. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita sebagai anak saja di rumah. Kalau kita menurut sama orang tua senang nggak? Senang. Pasti orang tua tersenyum. Tapi coba, kamu melanggar aja, pasti orang tua sudah marah. Orang tua sudah sedih. Dulu saya masih seperti kalian, masih anak-anak. Kalau saya pamit itu harus lengkap dan jelas. Jadi kalau saya mau main, saya harus bilang, mau main kemana? Contohnya dulu kalau saya mau main ke rumah teman yang namanya Lastri itu, saya harus bilang, Bu, aku mau main ke rumah Lastri. Nanti aku pulang jam 1. Aku di sono mau belajar, aku di sono hanya main saja. Aku di sono mau main ke sungai, itu harus dijelaskan sama ibu. Kalau ibu saya sudah bilang, oke, saya jalan. Nah, sambil main, sambil lihat jam berapa ya? Nanti jam berapa ya? Lewat dari situ, jam 1 saya belum pulang, mama saya keluar rumah. Menuju kemana? Ke rumah Lastri. Di situ saya nggak ada di situ. Saya masuk rumah, datang, langsung diri di situ. Jangan masuk. Bapak keluar dari kamar. Ngapain? Diam dulu. Tadi kamu mau pamit main kemana? Jam berapa mau pulang? Ngapain kamu di sana? Kalau sempat mulut saya bilang, iya, bukan main di rumah Lastri. Kamu ngapain dari sana? Gak ada. Ada, aku main di dalam kamar. Gak ada kamu di sana. Ibu sudah ke rumah Lastri dan kamu gak ada. Oh, langsung tangannya nih. Cio. Sempat saya nangis, yang kencang nangisnya. Jadi kalau mama saya nangis, saya nggak boleh bersuara, harus gitu-gitu aja. Kalau sampai sempat saya, yang kencang suaranya, biar tetangga pada datang nanti kasih duit kamu. Itulah mama saya, bapak saya luar biasa ya. Makanya dulu Freddy Iva kalau nangis, yang kencang nangis, biar tuh tetangga datang juga kasih kue kamu. Jadi apa yang tertanam di sini kena ke anak-anak. Itu membuat orang tua nggak seneng, ya. Jadi apa? Kalau kita sempat melanggar, nah udah deh, pasti ini paha besok sudah gosong. Sekolah ngomong pulang nggak nyampe rumah, ya karena dulu kan nggak ada istilah macet, apalagi kalau di kampung saya tinggal di daerah desa di pegunungan, mana ada macet. Adanya ya berhenti capek, duduk dulu. Karena apa? Pulang sekolah itu bukan kita naik sepeda, tapi sepeda naik kita. Tertuntun begini, capek, berhenti dulu. Ini kok gak nyampe-nyampe. Itu mama saya sudah, mana? Nanti pulang udah ditanya, kemana saja kamu dari sekolah? Nah. Sadar atau tidak, kita sebagai anak seringkali melanggar nasihat didikan orang tua. Kadang-kadang kita sudah tahu apa yang menjadi aturan di rumah, kita langgar. Apalagi anak-anak sekarang gayanya gaya cuek, gaya masa bodoh.
Sudah tahu orang tua repotnya setengah mati, anak enak-enak, sambil kalau enggak lihat apalah, ketawa-ketawa sendiri, telepon-teleponan sama temannya, ketawa-ketawa sendiri. Coba, gimana perasaan orang tua? Bisa jadi pintu kalau banteng mah banteng prak. Ya kan, kadang nggak mau ngomong karena kok setiap hari anak ini dimarahi. Capek juga orang tua setiap hari marah-marah hanya karena ulah anak nggak taat. Kalau saya puasa buru lagi sekarang. Ya kan, hanya gara-gara kaki aja nginjek begini, udah santai-santai saja lah. Coba mari kita sama-sama belajar seperti Nuh, taat. Waktunya bangun ya bangun, jangan diteriak-teriak ini, bangun, bangun. Ya kan? Coba semuanya ya, kita sebagai orang tua kadang-kadang begitu. Tapi, nah ini ada tapinya ya. Jangan kita kebalik. Kita perintah-perintah anak-anak untuk taat, kitanya sendiri tidak pernah taat. Kita kadang-kadang gitu kan. Udah tahu hari Minggu, nak gereja nak, ayo bangun cepet nak. Gereja nak bangun, iya mak. Anaknya berangkat gereja, mamanya Tidur. Aku nggak jawab loh ya, jawab sendiri. Hal-hal kecil, masalah taat. Kita ini pinter loh sebagai orang tua. Suruh teriak anaknya belajar. Mamanya main HP, mamanya nonton TV. Nggak didampingi anaknya dengan alasan apa? Aduh bu, aku pelajaran sekarang udah nggak nyambung. Loh di situ ada contohnya loh. Baca buku anaknya. Tuh sampai Bu Ginting aja bisa buka YouTube belajar. Sekarang jadi pinter juga. Yang tadinya mungkin lupa aljabar tuh lupa. Karena Vanessa jadi Bu Ginting belajar. Itu. Jangan kita hanya perintah. Belajar biar nilainya bagus. Sementara mamanya diem aja nonton TV, main YouTube. Ya. Coba kita sama-sama belajar di tengah-tengah keluarga, suami, istri dan anak-anak. Kita jangan hanya bisa membuat aturan, tapi sementara kita sendiri melanggar. Kita perhatikan kehidupan Nuh. Nuh bukan saja taat sendiri loh, tapi Nuh di sini anak-anaknya juga dibawa, istrinya juga dibawa untuk selalu hidup dekat dengan Tuhan, untuk selalu taat dengan Tuhan. Nah sama dengan kita, jangan sampai kita uyak-uyak anak-anak kita, tapi sementara kita sendiri enggak. Ya, yuk sama-sama kita kerjakan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita belajar menuruti apa yang menjadi perintah daripada Tuhan. Dan Nuh saja bisa berkata, aku melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Gak ditambah, gak dikurangi. Dia kerjakan tepat, pas. Nggak ada ditambah, nggak ada dikurangi. Jadi kalau anak-anak memang dapat 80, ya ngomong 80. Jangan dapat 35 karena nganggap dibuletin jadi 85. Jangan salah loh, anak-anak itu sekarang pintar-pintar. Jujur, saya sebagai guru kalah dengan murid. Karena kalau saya ulangan, harus pulang. Tanda tangan orang tua. Angka 1, kalau saya 1 begini, langsung ditambahin kakinya, tambahin ceret. Jadi berapa? 7. Saya bilang, lu, saya lihat data nilai, kemarin dapat 15, kok ini jadi 75? Dia apa?
Saya bilang, kamu apain? Kan ibu bikinnya tinggal aku kasih chip. Udah ditanda tangan mama. Terus dimarahin, enggak lah kan 75. Oh Tuhanku Yesus. Ya, jangan dikurangi, jangan ditambah. Oke Davia? Ya. Jadi, yuk kita sama-sama tepat seperti yang dikatakan. Ini alias kita harus belajar jujur. Menurut itu enak. Yang selanjutnya yaitu dia membuktikan akan kesetiaannya kepada Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, Nuh waktu diperintahkan oleh Tuhan di situ ada banyak tantangan, ada banyak godaan. Karena manusia sejamannya itu jahat. Tetapi Nuh tidak terbawa arus daripada manusia itu. Nuh hidup sangat takut akan Tuhan. Dan Nuh menjauhi daripada manusia-manusia yang berdosa yang ada di sekelilingnya. Perhatikan ayat yang ke-9 dari kitab Kejadian 6. Dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Perhatikan, Nuh dikatakan apa? Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela. Bapak Ibu, di zaman sekarang atau saat ini ada banyak orang-orang yang percaya sama Tuhan. Ada banyak orang yang mengikut Tuhan. Tetapi, nah ini ada tetapinya lagi. Masih banyak orang yang juga hidup di dalam kedagingannya, atau masih banyak hidup di dalam arus daripada dunia ini. Mengapa? Satu, karena dia tidak hidup akrab dengan Tuhan. Dia tidak hidup bergaul dengan Tuhan, sehingga gampang dia dapat iming-iming dari dunia luar. Hidupnya saja mengaku bahwa aku adalah anak Tuhan, aku pelayan Tuhan, aku majelis, aku hamba Tuhan. Tetapi ternyata hidupnya jauh daripada Tuhan. Doa saja, kata anak-anak di sekolah, doa enggak kalau di rumah? Doa lah Bu, apa? Mau makan. Doa enggak di rumah pagi? Doa lah Bu. Kapan? Tadi waktu bangun tidur. Bapak Ibu, dengan kita berdoa itu sebenarnya kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Kita sedang bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita sedang ngobrol dengan Tuhan. Jalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Dengan cara apa? Kita rajin berdoa. Satu, rajin membaca firman Tuhan. Satu lagi, rajin bersekutu dengan Tuhan. Tapi kita sebagai anak Tuhan punya banyak alasan. Loh Bu, aku sudah doa loh di rumah. Bu, aku sudah baca firman Tuhan. Apalagi di Jemaat GKI Indonesia sudah ada fasilitas. Setiap hari diberikan renungan harian oleh Ibu Ginting. Sudah Bu, sudah aku baca, sudah aku kerjain. Gak ke gereja kan gak apa-apa Bu. Pak Ibu, kalau kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan salah satu wali murid yang belajar agama, saya tanya, kenapa sih kok anakmu rajin? Jumat datang, Minggu datang, sementara mami sendiri enggak. Dia ngaku apa? Saya itu nol Bu tentang agama, tapi saya mau anak saya tahu tentang agama. Saya bilang, nanti kalau anaknya nyampe ke atas, mamanya ketinggalan, gimana dong? Akhirnya saya pakai bahasa Ibu Magda. Kalau waktu Tuhan Yesus datang
kamu ketinggalan gimana? Akhirnya alasannya macam, nah. Sebetulnya anaknya kalau disuruh juga punya alasan. Aku mau belajar, Mak. Aku mau main, Mak. Aku mau ini, Mak. Tapi karena anaknya menurut, ya jalan. Bapak Ibu, itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Jauh. Kita jauh dari Tuhan. Mungkin berdoanya sekedar, Tuhan terima kasih karena Engkau sudah bangunkan aku dengan sehat. Amin. Baca Alkitab karena sudah ada renungan dari buku yang ada daripada nggak dibaca, ya sudahlah dibaca. Apalagi kayak saya kadang sudah nyontek, saya kirimkan ke teman, ke anak, saya kirimkan. Nanti saya sendiri kadang nggak baca, nunggu waktu. Oh, kalau sudah ada, pokok ada komentarnya baru saya berusaha baca. Jujur dalam kehidupan kita seringkali jauh seperti itu. Kita nggak mau dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita mau dikatakan seperti Nuh, bahwa kita adalah orang benar, orang yang tidak bercelah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama belajar untuk membuktikan akan kesetiaan kita kepada Tuhan, itu dengan kita bergaul karib dengan Tuhan. Kita menyediakan waktu buat Tuhan. Jangan hanya kita bisa menyediakan waktu buat manusia, sementara menyediakan waktu buat Tuhan gak ada, habis. Saya kemarin baru bilang ke Bu Magda, sekarang belajar agama itu aku Sabtu. Kenapa? Kalau dari hari Senin sampai Jumat aku pulang sore udah capek. Pengalaman kemarin ngajar anak-anak Timo baru kelas sedikit udah saya marah. Sasarannya masih ke Jezreel. Akhirnya daripada saya marah-marah karena capek, ya sudah sekarang Sabtu. Dan akhirnya sudah Sabtu berjalan, saya bilang aku nggak punya waktu istirahat. Pinginnya kalau hari Sabtu aku istirahat. Tapi ternyata kita harus memberikan waktu untuk Tuhan. Jangan kita hanya sibuk memberikan waktu kepada manusia. Sehari-hari, terus kita kejar. Hanya memberikan waktu untuk manusia. Memberi waktu untuk diri kita sendiri mencapai apa yang kita inginkan, yang kita cita-citakan. Tapi sementara memberikan waktu untuk Tuhan, ntar dulu lah Tuhan, capek aku. Aku mau begini Tuhan, aku mau begitu Tuhan. Kadang-kadang kita sisihkan. Hari Minggu kan masih ada di depan lagi. Hari Minggu ada di depan lagi. Berdoa kan bisa nanti, Bu. Itu tadi kata Bu Magda ngajarin Jezreel. Nanti kalau kamu di sana Tuhan Yesus datang, kamu ketinggalan, lu gak dibawa. Ayo mau bilang apa kita? Mau dada? Iya, kalau Tuhan pas kita dada ditengok lagi terus diambil lagi. Atau kita dibilang dada juga, enak masih begitu. Nah, kalau Tuhan terus lurus saja, kasihanilah. Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar untuk setia dalam hal-hal kita hubungan dengan Tuhan. Di situ kita sungguh-sungguh membuktikan akan kesetiaan kita kepada Tuhan. Menyediakan dan kita mau belajar untuk mengerjakan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya adalah kesabaran. Nah, di sini kesabaran karena minggu kemarin sudah disinggung juga dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Ginting. Maka saya tidak akan memperpanjang lagi tentang kesabaran, tapi di situ kita perhatikan bahwa kehidupan Nuh waktu membuat bahtera itu musim kemarau, musim panas, sungai nggak ada airnya dan lain sebagainya. Iya, pasti diolok-olok oleh orang banyak. Ini kamu sudah gila ya, Nuh, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Itu paraumu mau kau lewatkan di mana? Gak ada air. Dalam situasi yang seperti ini, Nuh tetap sabar. Nuh tetap melaksanakan apa yang telah Tuhan perintahkan. Makanya tadi dia tidak nambah, tidak
kurang. Tetap dia kerjakan dengan baik. Karena apa? Karena Nuh tahu kalau Tuhan sudah memerintahkan dan menghendaki, maka semuanya pasti jadi. Karena waktu itu Nuh kan tadi kasih tahu bahwa semua manusia ini berbuat jahat, maka semua akan aku musnahkan. Dan aku hanya melihat kamu, maka kamu sekarang buat batra begini-begini. Dan nanti bawa anak istrimu, menantumu, bawa semua hewan-hewan ini sepasang-sepasang. Karena selesai itu nanti aku akan turunkan air bah. Semua akan ku tenggelamkan, akan ku bumi hanguskan. Jadi Nuh udah tahu. Maka dengan perkataan Tuhan itu Nuh percaya apa yang dikatakan Tuhan itu iya dan amin. Maka di situ Nuh walaupun diejek, walaupun diolok, dia tetap kerjakan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidupnya. Sehingga dia menghadapi akan semuanya itu dia hadapi dengan sabar. Bapak Ibu, sabar dan sabar. Kita nggak boleh gampang marah, nggak gampang emosi. Apapun sekarang keadaan kita harus tetap sabar, apalagi dengan situasi kondisi seperti ini, khususnya mama. Jangan gampang ngoceh-ngoceh sama suami. Berapa yang dikasih, katakan terima kasih. Anak-anak juga harus belajar sabar, harus mengerti dengan kondisi orang tua. Jangan terlalu nuntut, sabar. Ada waktunya. Dan firman Tuhan itu juga sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta, bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu kita bisa makan bakso yang gede, tapi ada waktunya kita juga bisa makan bakso yang kecil. Ada waktunya kita bisa makan burger yang sungguhan, tapi ada waktunya juga kita bisa makan burger yang di danau. Tetaplah tersenyum, supaya nggak cepat keluar uban. Belum waktunya sudah pada nongol ubannya. Ya, belajar seperti Nuh, diolok, dihina, bukan tetap tersenyum. Coba lagu itu diingat, supaya kita nggak gampang bersungut-sungut, tetap sabar. Dan yang terakhir yaitu dia tetap memuji dan memuliakan akan Allah serta mengucap syukur. Jadi semua selesai daripada air bah itu ditaruh dalam muka bumi ini. Di pasal yang ke-8 di situ dikisahkan air bah itu surut. Dan di ayat yang ke-20 dikatakan di situ, lalu Nuh mendirikan misbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ayat 21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, di situ orang yang tahu berterima kasih. Karena apa? Dia sudah diselamatkan. Bersyukur. Dia mendirikan mezbah sebagai rasa syukurnya di hadapan Tuhan. Yuk, setiap hari kita sudah bernafas dengan gratis. Kehidupan kita sudah dipimpin oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Apapun yang kita terima, apapun yang kita dapat, mari kita bersama-sama tetap belajar untuk bersyukur. Kita tetap belajar memuji Tuhan.
Seperti tadi pujian itu, dalam suka duka bukan tetap tersenyum. Dengan apa? Rasa syukur. Ya, kita harus terima kasih. Jadi kalau nanti pulang ibadah, istri tadi belum sempat masak karena pingin ke gereja, ya bapak-bapak jangan marah. Tunggu istrimu selesai masak. Selesai itu baru makan. Sama istri juga, jangan marah-marah kalau suami pulang dapat uang sedikit. Terimalah dengan rasa syukur. Bapak Ibu, itu resep kami. Kami di keluarga dan kami di guru-guru Maranatha, setiap akhir bulan kami hanya berkata, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu ini. Kami tidak pernah bilang jumlahnya sedikit, tetapi kami selalu bilang terima kasih. Dengan berkat ini Tuhan akan cukupkan kami selama 1 bulan ini. Segala kebutuhan kami pasti diberkati oleh Tuhan. Karena kami sadar dan tahu, kalau dihitung dengan hitungan matematika manusia, gak akan cukup seleri yang kami dapat dari Maranatha ini. Apalagi ditambah dengan ongkos kami yang naik angkot, naik terus. Sampai akhirnya teman-teman saya sekarang apa? Nekat apa? Nekat ambil motor. Kadang-kadang kita pikir, gajimu berapa? Buat nyicil motor berapa? Nggak ada lagi. Tapi puji Tuhan, karena kami selalu kalau sudah terima amplop itu, kami selalu berdoa bersama-sama. Cukupkah? Jadi kalau dihitung dengan hitungan kepala matematikanya manusia ini, pusing. Tetapi karena kami punya Tuhan yang luar biasa, sehingga guru-guru Maranatha berkembang ke samping semua. Tanya Bapak dan yang nggak ada yang kurus. Saya aja yang tadinya masuk Maranatha ukuran baju S, sekarang sudah jadi XXL. Luar biasa kan? Luar biasa berkat Tuhan. Saya masuk di sini juga krempeng, sampai tetangga itu bilang, orang dari kota kok kurus kering. Tapi puji Tuhan, itulah luar biasanya Tuhan kita. Jadi segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, jangan pernah kita bersungut-sungut, tapi ucapkanlah syukur dan terus memuji Tuhan. Jangan pernah menyesali diri. Anak-anak juga begitu. Jangan pernah menyesal. Kenapa ya kok aku dilahirkan di keluarga Bakara, kok nggak di keluarga Sinaga? Yang mungkin dipandang wasu enak aman, keluarga Sinaga itu punya banyak duit, sementara di keluarga Bakara, aduh Tuhan, jangan pernah menyesal. Bersyukur aku punya orang tua yang Tuhan percayakan dalam kehidupanku. Itu yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidupku. Sama kita suami istri, nggak ada kata menyesal. Aku menyesal jadi istrinya Pak Pendeta. Bersyukur kita sudah diberikan pasangan yang pas oleh Tuhan. Ingat, segala sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita, yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, tidak ada yang salah. Jadi saya pun ditempatkan di sini bersama-sama dengan keluarga, juga tidak ada yang salah. Pas Tuhan berikan, tepat Tuhan berikan. Makanya, ku ingin tetap di sini, menikmati bait. Nah, coba itu terus taruh dalam kehidupan kita. Maka kita akan selalu tersenyum. Yuk, kita akan bersama-sama berlomba untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita belajar dari satu tokoh itu, masih ada banyak sebenarnya tokoh-tokoh Alkitab, tapi siang hari ini saya mengambil dari kehidupan Nabi Nuh. Kita berjuang bersama-sama. Saya yakin dan percaya, kalau kita hidup rukun dan kita hidup menyenangkan hati Tuhan, maka segala sesuatu
berkat Tuhan akan melimpah di dalam hidup kita. Yakinlah, percayalah kepada Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang kita pikirkan dan rencanakan dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa.